Selamat pagi kisah berduri. Kali ini aku habis membersihkan kandang landak mini. Aku dapat segini. Nah, di video kali ini aku akan membahas bagaimana sih cara kita tuh bisa berhemat serbuk kayu atau alas kandang agar kita tuh tidak membeli terus. Dan aku akan juga menjelaskan di video ini tentang toilet training. Apa sih itu toilet training? Maka saksikan terus video ini dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar video ini dapat analistik dari YouTube. Terima kasih. Selamat menyaksikan video ini sampai selesai dan semoga kalian paham dengan video yang aku berikan ini. Tonton terus. Oke, kali ini aku lagi membersihkan kandang landak mini yang kedua. Yang seperti kita ketahui serbuk kayu itu kan pembersihannya sedikit susah, sedikit sulit. Kita harus mengumpulkan lalu kita membersihkannya, itu agak memakan waktu yang lama. Dan karena itu aku punya rencana, aku punya progres untuk membantu landak mini itu BAB di tempat yang kita mau. Nah, nanti seperti apa videonya nanti aku tunjukkan. Sebelumnya aku akan menceritakan apa sih kekurangan dari serbuk kayu ini. Adalah yang pertama, lebih kelihatan berantakan, tidak rapi, dan kotorannya ada di mana-mana dan sulit dalam pembersihannya, tapi bisa menyerap bau, menyerap air pipisnya. Dan kalau kita membersihkan serbuk kayu itu kadang-kadang ada serbuk halusnya, itu harus disingkirkan. Kalau enggak itu membuat iritasi pada landak, membuat landak itu mudah cepat kotor. Karena ada gitunya, nanti saat dimandikan pasti kotor banget, padahal baru beberapa minggu dimandikan. Nah, dan serbuk kayu itu susah dibuang, mau dibuang kemana tuh ada yang tidak mau menerima sampah seperti ini ya. Nah, kadang-kadang aku tuh buat serbuk kayunya itu aku buat untuk pupuk, aku masukkan ke dalam tanah saja seperti itu. Nah, ini adalah landak mininya mulai kenal aku, mulai menerima. Ini usianya baru 3 minggu berjalan. Oke, apa aja sih yang kita perlukan untuk mentraining landak mini kita agar mereka tuh mau BAB di tempat? Ini aku pakai pitpack apa aku lupa namanya. Ini untuk alas kandang landak mini. Nanti aku jelaskan bagaimana cara masangnya. Nah, ini tuh fungsinya adalah untuk menyerap pipis landak mini. Kalian bisa menggunakan koran atau kertas apapun, yang penting untuk alasnya. Dan alasnya itu harus berbeda dengan toiletnya agar si landak mini itu paham dan mengerti di mana dia tuh harus BAB, di mana dia harus tidur gitu ya. Dan nanti ada beberapa lagi bahan pendukung, seperti ini adalah tempat untuk menaruh toiletnya. Kalian bisa menggunakan apa aja, kardus atau toples yang khusus untuk buah itu ya, atau apa aja, yang penting bisa buat mewadahi serbuknya. Aku pakai serbuk kayu karena landak miniku terbiasanya pakai ini. Kalian bisa pakai pasir. Oke, ini adalah bahan-bahannya. Yang pertama adalah solase. Lalu kedua ada wadah seperti ini. Ini buat alas kandang landak mini, kalian bisa beli di pet shop. Nah, ini aku jelaskan karena yang tadi itu memori penuh jadi terpotong. Nah, ini alasnya seperti ini. Bagian pinggir aku solasi agar landak mini itu tidak merusak, agar landak mini tidak mencoba merubah-rubah, karena landak mini itu suka menundul. Nah, ini tempat toiletnya pun aku solasi, dan
bahannya adalah serbuk kayu lama dan serbuk kayu baru agar landak mini itu paham dengan bau BAB-nya ya di situ. Jadi pastikan tempat sekitarnya itu bersih dan tidak ada baunya. Setiap ada kotoran kalian ambil pakai apapun, sendok apapun, masukkan ke dalam sini agar landak mininya tuh paham bagaimana dia harus BAB di mana. Nah, ini aku isolasi biar tidak rusak juga karena landak mini suka menyundul-nyundul dan tidak berantakan. Dan fungsi toilet training ini adalah untuk memudahkan kita dalam pembersihan dan landak mini jauh lebih sehat karena lingkungan sekitarnya itu bersih. Dan ketika pembersihan pun juga lebih mudah. Kalian cukup menggunakan sendok dan ambil berapa kalian sisakan di dalamnya berapa saja. Nah, nanti seperti ini landak mini akan masuk dan akan diam. Kalian juga bisa menggunakan roll yang di hamster itu, kalian taruh di atasnya agar landak mini itu saat bermain bisa BAB di situ. Kalian lakukan cara ini tidak hanya sekali atau 2 kali, harus beberapa bulan karena melatih landak mini itu cukup butuh kesabaran, menguras tenaga, menguras emosi. Jadi kalian harus telaten, ulet. Dan untuk alasnya kalian juga bisa pakai yang lainnya yang lebih hemat atau apa. Aku lagi coba menggunakan ini, siapa tahu lebih bagus. Nah, untuk tempat bersembunyinya kalian bisa kasih kain ya di kandangnya. Aku lupa, kalian bisa kasih kain itu untuk landak mininya bersembunyi tidur. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, dan bagi-bagi video ini ke teman kalian. Dan see you, bye-bye. Terima kasih semuanya telah menonton videoku dari awal sampai akhir. Terima kasih like-nya dan share-nya dan subscribe-nya. Jangan lupa komen apalagi video yang harus aku buat. Terima kasih semua, dadah.